Pembicaraan di Jenewa antara delegasi Ukraina dan Rusia menemui jalan buntu dan berakhir lebih cepat dari jadwal. Penilaian itu disampaikan delegasi Amerika karena Rusia berusaha mengulur waktu. Perwakilan Kremlin, Vladimir Medinsky, menggagalkan perundingan dengan memberi ultimatum baru pada Ukraina. Delegasi Rusia sendiri mencatat bahwa tidak ada kemajuan khusus yang dicapai dalam perundingan tersebut. Diketahui, Rusia kini menuntut jaminan tertulis dalam perundingan agar NATO tidak memperluas ke timur. Dan di sini, Presiden Zelensky mengakui bahwa dalam percakapan pribadi, Stephen Witkoff dan Jared Kushner benar-benar meyakinkan delegasi Ukraina bahwa Rusia memang ingin mengakhiri perang. Kedua perwakilan Donald Trump mendesak Zelensky memaksakan pandangan ini pada rakyat Ukraina. Pada saat yang sama, sumber-sumber menunjukkan bahwa alasan utama kegagalan negosiasi bukan karena Ukraina menolak menyerahkan wilayah kepada Rusia, tetapi karena Amerika Serikat menolak memberikan jaminan keamanan. Dan sampai sekarang mereka belum bisa menjelaskan dengan jelas seperti apa sebenarnya zona ekonomi bebas di Donbas yang begitu gencar mereka tawarkan itu. Namun, Trump justru secara aktif mendesak Ukraina untuk membuat konsesi. Dalam episode ini, ada bocoran terbaru mengenai kegagalan nyata dalam perundingan di Jenewa. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja. Jika kalian merasa pekerjaan kami penting, dukung channel YouTube ini lewat donasi atau langganan berbayar melalui tautan di deskripsi. Saya sangat berterima kasih atas dukungan kalian. Negosiasi di Jenewa antara Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat gagal membuat pembicaraan Rusia-Ukraina kembali buntu. Dan kalian tahu, rangkaian peristiwa selama sebulan terakhir ini dalam banyak hal mengulang alur cerita yang sudah sangat dikenal sejak tahun lalu. Awalnya, Kremlin menolak rencana perdamaian yang memuaskan Kiev, lalu kunjungan Stephen Witkoff ke Moskow, serta pemaksaan Ukraina bernegosiasi langsung yang tidak menghasilkan apa-apa. Media Axios baru-baru ini menyatakan bahwa selama negosiasi terbaru antara Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat di Jenewa, kelompok politik mengalami jalan buntu, sementara kelompok militer terus mencapai kemajuan. Menurut mereka, hal ini berkaitan dengan posisi yang disampaikan Ketua Tim Negosiasi Rusia, Vladimir Medinsky. Perwakilan Rusia mengkritik pernyataan publik terbaru Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Mereka bertingkah seperti anak-anak, datang ke meja perundingan, lalu orang Amerika berkata, "Bayangkan Zelensky kembali menyinggung diktator boneka kami." Menurut mereka, Zelensky tidak serius bernegosiasi, melainkan berupaya menaikkan popularitas jelang kemungkinan pemilu. Tentu saja, itu benar-benar omong kosong, karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Setelah itu, orang-orang Rusia sendiri yang dipimpin oleh Medinsky menyatakan bahwa pertemuan baru antara Rusia dan Ukraina di Jenewa tidak menghasilkan kemajuan yang signifikan. Putaran kedua negosiasi Rabu hanya berlangsung 2 jam 3 kali lebih singkat dari sebelumnya yang 6 jam. Setelah selesai, Kepala Delegasi Rusia Medinsky mengatakan dialog itu berat. Dan yang menarik di sini, pada konferensi pers untuk para propagandis Rusia, Zelensky benar-benar mengabaikan semua pertanyaan. Artinya, bahkan untuk orang-orangnya sendiri yang tampaknya adalah kaki tangan Kremlin, dia tetap hanya mengucapkan 2 kata, mengatakan bahwa negosiasi itu sulit lalu pergi. Vladimir Zelensky mengatakan pertemuan itu membahas isu wilayah timur Ukraina dan infrastruktur. Dengan menyinggung nasib Donbas dan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Zelensky menyatakan kutipannya, "Kedua pihak masih berbeda posisi dan belum ada kemajuan berarti. Namun, menurut Presiden Ukraina, blok militer bersikap konstruktif. Kedua pihak umumnya memahami cara memantau penghentian tembak-menembak dan perang jika ada kemauan politik. Pengawasan pasti akan melibatkan Amerika Serikat yang merupakan sinyal positif. Namun saya langsung ingin menegaskan, sebelumnya banyak media mulai menulis bahwa Zelensky diduga memerintahkan timnya untuk mengatur pertemuannya dengan Putin di Jenewa. Itu bohong. Zelensky meminta negosiatornya di Jenewa mengangkat isu pertemuan dengan Putin karena mereka yakin cara terbaik mencapai terobosan wilayah adalah bertemu langsung dengan Putin. Jangan lupa, si botak tetap takut pergi kemanapun, apalagi makin jauh dari Moskow.
Dan pada saat yang sama, diketahui bahwa Rusia dalam negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina berniat menuntut dari NATO agar secara tertulis menjanjikan tidak akan memperluas ke arah timur. Kini, ini jadi alasan baru Putin memperlambat negosiasi. Negosiator Rusia menuntut pembatalan keputusan konferensi tingkat tinggi Bukares 2008 di mana NATO sepakat Ukraina dan Georgia akan jadi anggota di masa depan. Dan di sini saya ingatkan, Putin berulang kali mengatakan bahwa negara-negara barat telah menipu dan mengkhianati Rusia, ini kutipannya, dengan berjanji untuk tidak memperluas NATO ke timur. Kapan dan siapa yang menjanjikan hal itu, Putin tentu tak bisa bilang. Mereka meyakinkan bahwa katanya secara lisan ada seseorang yang menjanjikan itu kepada mereka, tapi tidak ada dokumen apapun. Putin bilang kita ditipu lagi, dan sekarang Kremlin mengingat serta menggunakan ini dalam negosiasi. Saya ingin mengingatkan bahwa format negosiasi di Abu Dhabi berbeda dalam produktivitas. Kini negosiasi terlihat lebih produktif dan konstruktif bagi kita. Delegasi Rusia dipimpin pejabat militer tinggi dengan pembicaraan fokus pada mekanisme penghentian tembakan dan pengawasan pelaksanaannya. Dalam praktik diplomatik, negosiasi semacam ini disebut teknis atau pendahuluan, di mana detail teknis dari suatu kesepakatan dibahas, sementara keputusan politiknya sendiri belum ada. Negosiasi itu bermanfaat, tapi tanpa keputusan politik artinya sedikit. Artinya kita bisa saja sepakat bahwa besok akan ada gencatan senjata, tapi bagaimana itu akan berjalan secara teknis. Namun, jika tidak ada keputusan politik, maka itu tidak berarti apa-apa. Pada saat yang sama, harapan optimis yang terkait dengan jalur teknis dalam proses negosiasi ini seolah-olah mengalihkan fokus perhatian publik dari kebuntuan yang terjadi pada jalur politik. Jalur politik yang dipimpin Medinsky dari Rusia membuat negosiasi buntu. Akan saya jelaskan di sini. Sebagian orang di Washington menilai masalah utama politik adalah Ukraina enggan menyerahkan Donbas ke Rusia. Namun sebenarnya alasan utamanya adalah ketidakmauan pemerintahan Trump untuk secara jelas dan tegas merumuskan tingkat jaminan keamanan yang akan diterima Ukraina sebagai gantinya. Kiev ingin mendapatkan jaminan yang jelas mengenai hal ini sebelum masalah wilayah dibawa ke referendum nasional Ukraina. Namun Trump tetap enggan memberi jaminan, meski rumor menyebut kesepakatannya sudah lama siap. Selain itu, ada juga jalur ketiga, yaitu jalur negosiasi komersial ekonomi atau perdagangan ekonomi. Dan di sini saya akan mengatakan bahwa harapan para negosiator Amerika terhadap keuntungan dari penandatanganan rencana ekonomi besar-besaran dengan Rusia adalah alasan tersembunyi di balik tekanan yang mereka berikan, memaksa Kiev untuk membuat konsesi teritorial. Akan ada episode khusus tentang topik ini hari ini di YouTube. Dan terkait hal ini, Volodymyr Zelensky memberikan sejumlah komentar. Misalnya, Stephen Witkoff dan Jared Kushner menyampaikan pada Zelensky bahwa Rusia ingin mengakhiri perang dan dia perlu berkoordinasi dengan timnya terkait hal itu. Sebagai tanggapan, Zelensky menyarankan Witkoff dan Kushner untuk tidak mencoba memaksanya menjual visi perdamaian yang akan dianggap rakyat Ukraina sebagai kisah kegagalan. Zelensky menyebut tidak adil Trump secara terbuka hanya mendesak Ukraina, bukan Rusia, untuk berkompromi demi perdamaian. Dalam beberapa hari terakhir, Trump 2 kali menyatakan Zelensky yang harus membuat konsesi. Yang paling mengejutkan adalah pernyataan Zelensky bahwa Washington belum menentukan sikap soal negara mana yang akan berdaulat atas zona ekonomi bebas jika wilayah itu didemilitarisasi. Namun, ide ini tengah didorong Trump. Zelensky juga mengatakan siap membahas penarikan pasukan dari Donbas, tapi hanya jika Moskow juga menarik pasukannya pada jarak yang sama. Terkait negosiasi, Zelensky khawatir pergantian kepala tim negosiasi Rusia hanya untuk mengurangi pertemuan, hanya saling menyapa lalu berpisah, atau mungkin untuk memberi lebih banyak waktu bagi Rusia di medan perang. Dan saya akan mengakhiri dengan kutipan dari Zelensky. Medinsky seringkali terlibat dalam filsafat tentang akar sejarah. Kita tak punya waktu untuk omong kosong, kita harus segera ambil keputusan dan hentikan perang. Di akhir episode ini, saya ingin memberikan rekomendasi untuk penonton pria di saluran saya. Banyak orang lega setelah 14 Februari, tapi masih ada 8 Maret, jadi bersiaplah.
Seringkali kita, para pria, memperlakukan kejutan atau hadiah untuk wanita seperti urusan politik atau bisnis. Kita memenuhi pikiran kita dengan tujuan, anggaran, logistik, key performance indicator, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita berharap wanita sangat senang, tapi saat mereka hanya bilang terima kasih, kita jadi ragu, merasa usaha kita kurang dihargai. Lalu saya menonton video seorang psikolog di mana dia menjelaskan kenapa usaha-usaha kita justru membuat segalanya jadi lebih buruk, dan dia juga menjelaskan bagaimana cara membuatnya menjadi lebih baik. Agar 8 Maret nanti tidak kerja keras tanpa hasil, pastikan tonton pembahasan ini. Bagi saya pribadi, sebagai seseorang yang penting baginya agar usahanya selalu mendapat respons nyata, bukan sekadar anggukan sopan. Menonton pembahasan ini sangat bermanfaat. Seperti biasa, tautan videonya ada di deskripsi dan komentar teratas. Saya sarankan untuk langsung menonton, hanya butuh 10 menit waktu Anda. Seperti kata pepatah, pestanya terselamatkan. Omong-omong, penonton wanita juga pasti akan tertarik menontonnya. Saya akhiri di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan kanal Telegram PC News lewat tautan di deskripsi. Beri like dan tekan lonceng untuk mendukung channel ini. Semua tautan ada di deskripsi video. Itu saja, jaga diri kalian. Sampai jumpa.